Part 13. Syahsa menatap langit-langit kamarnya. Ia memikirkan kehidupannya sebelum ia terjebak dalam pernikahan sandiwara ini. Ya, walaupun di hadapan dunia mereka sah sebagai suami istri, tetapi bagi mereka itu hanyalah sebuah perjanjian dan sandiwara belaka. Syahsa tak pernah merasakan hal yang serumit ini sebelumnya. Kehidupannya baik-baik saja sebelum ini. Ia menjalankan kehidupannya dengan tenang dan damai, walau banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan, tapi ia tak pernah merasakan lelah seperti sekarang. Ia begitu lelah menghadapi sikap arogan yang ditunjukkan oleh Arkan. Syahsa mengusap wajahnya lalu memejamkan matanya. Ia harus segera istirahat karena besok ia akan menjalankan tugas-tugasnya di rumah ini. Tok, tok, tok. Baru saja Syahsa akan mencapai alam mimpinya terdengar ketukan pintu. Siapa yang mengganggu? Apa dia tidak tahu aku begitu lelah? Syahsa merubah posisi tidurnya menyamping. Ia tak menghiraukan ketukan pintu itu karena sekarang ia butuh istirahat. Tok, tok, tok. Sekali lagi suara ketukan pintu itu mengganggu tidur Syahsa. Syahsa menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya sampai kepala. Ia kembali memejamkan matanya. Ia sangat malas untuk turun dari ranjang yang nyaman ini. Suara ketukan sudah tak terdengar lagi. Syahsa menghembuskan napas lega. Ia menurunkan kembali selimutnya hingga batas leher. Syahsa memejamkan matanya. Tapi belum saja ia mencapai alam mimpi, ia merasa ada yang menarik selimutnya. Ia membuka sedikit matanya melihat siapa yang mengganggu tidurnya kali ini. Ia menyipitkan matanya agar lebih jelas. Karena sinar lampu yang redup, jadi ia tak bisa melihat jelas wajah orang yang berdiri di samping ranjangnya. Setelah beberapa lama mengamati, Syahsa tersentak dan langsung duduk di ranjangnya. Apa yang kau lakukan di kamarku? Syahsa menatap Arkan. Arkan malah menunjukkan wajah datarnya. Aku masih harus memeriksa beberapa berkas di ruang kerjaku, jadi aku membutuhkan segelas kopi. Arkan memandang Syahsa datar, bahkan sangat datar. Lalu, Syahsa menautkan kedua alisnya. Ia tak mengerti apa yang dimaksud dengan Arkan. Buatkan aku segelas kopi, Arkan berkata dengan santainya. Tapi tidak dengan reaksi yang diperlihatkan Syahsa. Aku bukan pelayanmu. Kalau kau ingin kopi, maka buatlah sendiri. Syahsa kembali merebahkan dirinya ke ranjangnya. Ia sangat mengantuk. Kalau aku buat sendiri, lalu apa gunanya dirimu sebagai istriku? Arkan menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Ia masih menatap Syahsa dengan datar. Aku mengantuk. Kau punya tangan kan, jadi gunakanlah. Keluar dari kamarku, aku ingin istirahat. Syahsa mengibaskan kedua tangannya sebagai tanda agar Arkan pergi dari kamarnya. Arkan tak mengikuti perintah Syahsa, ia malah mendekat ke arah Syahsa lalu ikut merebahkan dirinya di sana. Syahsa terkejut akan apa yang dilakukan oleh Arkan. Aku akan tetap di sini sampai kau membuatkanku segelas kopi, ucap Arkan sambil memejamkan matanya. Syahsa mendengus. Kalau sudah begini, ia tak bisa menolak. Membayangkan tidur satu ranjang dengan Arkan benar-benar seperti mimpi buruk. Tapi entah kenapa jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Syahsa memegang dadanya untuk meredakan detak jantungnya. Ia menatap ke arah samping di mana Arkan sedang berbaring. Wajah Arkan terlihat begitu damai. Syahsa memperhatikan wajah damai itu sejenak. Kalau kau sudah puas memandang wajahku, bisakah kau buatkan aku segelas kopi? Arkan membuka kedua matanya, lalu menatap Syahsa yang sudah memalingkan wajahnya ke arah langit-langit kamarnya. Huf! Syahsa menghela napasnya. Ia segera bangkit dari tidurnya. Sabar Syahsa, sabar. Syahsa berusaha menahan emosi dan juga perasaan malunya.
Bagaimana bisa Arkan tahu Syasa memperhatikan dirinya dengan mata tertutup seperti itu? Syasa keluar kamarnya menuju dapur, begitu pula Arkan. Arkan menuju ke arah ruang kerjanya. Arkan kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kerjanya, mengambil beberapa berkas untuk diperiksa. Ia menandatangani berkas-berkas itu dengan teliti tanpa ada satupun yang terlewat. Tok, tok, tok. Masuk Arkan masih fokus pada berkasnya saat mengucapkan hal itu. Syasa masuk dengan segelas kopi di tangannya. Ia meletakkan kopi itu di meja tepat di sebelah vas yang ada di atas meja kerja Arkan. Syasa memperhatikan Arkan yang sedang memeriksa beberapa berkas. Dengan kacamata yang melekat di mata Arkan, membuat Arkan terlihat lebih berwibawa. Wajah yang tegas lebih memperjelas ketampanan yang dimiliki oleh Arkan. Merasa diperhatikan, Arkan mengalihkan pandangannya dari berkas di tangannya ke arah Syasa. Kedua pasang mata itu bertemu. Mata biru di balik kacamata itu memandang mata coklat kehitaman milik Syasa. Dek. Syasa mengalihkan pandangannya ke samping kanan ke arah sofa di ruangan itu, seakan sofa itu lebih menarik dari apapun. Aku sudah membuatkan kopi, jadi sekarang aku boleh pergi. Kalimat itu lebih terdengar seperti pernyataan daripada pertanyaan. Arkan kembali memandang berkas yang ada di tangannya saat ini tanpa mengucapkan apapun. Tak ada ucapan terima kasih. Dasar Mister Arogan. Syasa memandang Arkan dengan tatapan kesal. Syasa membalikkan tubuhnya. Ia melangkah pergi dari ruangan itu. Aku belum menyuruhmu untuk pergi. Ucapan itu menghentikan langkah Syasa. Syasa kembali berbalik ke arah Arkan. Ia mengangkat sebelah alisnya. Maksudmu? Syasa mengucapkan hal itu karena Arkan masih fokus pada berkasnya. Aku masih butuh dirimu untuk membantuku membereskan semua ini. Arkan menunjuk beberapa berkas dan kertas yang berserakan di meja. Aku yang membereskan itu semua? Syasa menunjuk dirinya, lalu beralih menunjuk ke arah meja yang di atasnya berserakan berbagai kertas. Arkan mendongak menatap Syasa dengan ekspresi wajah datar. Kalau bukan kamu siapa lagi? Lagi pula hanya ada kamu dan aku di rumah ini. Arkan kembali fokus kepada berkas-berkasnya. Syasa maju mendekat ke arah sofa, lalu mendudukkan dirinya di sofa itu. Ia menyilangkan tangannya di depan dada. Itu kan berkas-berkasmu. Jadi seharusnya kamu sendirilah yang membereskannya. Kenapa harus aku yang bereskan? Aku tak ada sangkut pautnya dengan berkas-berkasmu itu. Dan juga bukan aku yang membuat kertas-kertas itu berantakan, ucap Syasa. Ia menunjuk-nunjuk ke arah kertas dan berkas yang berserakan. Aku harap kau ingat kesepakatan kita. Kau harus menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Arkan menekankan kata istri dalam kalimatnya. Arkan melepaskan kacamatanya lalu bersandar pada kursinya dengan posisi tegas. Ia memutar sedikit kursinya supaya bisa menatap Syasa. Tapi aku melakukan itu hanya di depan keluargamu, bukan di depanmu. Jadi, aku tak berkewajiban untuk melaksanakan perintahmu di saat tak ada keluargamu. Syasa menegakkan duduknya. Jadi kau hanya akan melaksanakan itu di depan keluargaku. Syasa mengangguk mendengar pertanyaan Arkan. Arkan bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah di mana Syasa sedang duduk saat ini. Syasa tersentak saat Arkan tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Arkan menundukkan kepalanya. Ia mensejajarkan wajahnya dan wajah Syasa. Kalau begitu, aku juga tak perlu mendengarkan perkataanmu. Arkan terus mendekatkan wajahnya ke wajah Syasa. Syasa refleks memundurkan kepalanya hingga menyentuh sandaran sofa. Apa-apa yang akan kau lakukan?
Ucap Syahsa gugup. Arkan tersenyum tepat di depan wajah Syahsa. Dek. Syahsa merasakan jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ia merasa jantungnya seakan ingin meledak saat itu juga. Wajah Arkan masih tepat berada di depan wajah Syahsa. Mereka masih tetap dalam posisi itu hingga beberapa detik. Arkan kembali memajukan wajahnya membuat Syahsa lebih gugup lagi. Akan aku bereskan, ucap Syahsa. Syahsa mendorong Arkan sehingga tercipta jarak di antara mereka. Syahsa bangkit dari duduknya. Arkan berjalan maju, lalu mendudukkan dirinya di sofa. Ia meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Syahsa berbalik, lalu memandang Arkan dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Kemudian kembali berbalik dan berjalan ke arah meja kerja Arkan. Syahsa membereskan semua kertas dan berkas yang berserakan. Arkan menatap Syahsa dengan senyum kemenangannya. Syahsa masih fokus membersihkan meja kerja Arkan. Ia merapikan semua berkas lalu membuang beberapa kertas yang tak terpakai ke tong sampah dekat meja kerja. Setelah beberapa menit, Syahsa selesai membereskan meja kerja Arkan. Syahsa berjalan keluar ruangan kerja Arkan. Sebelum ia mencapai pintu, ia berbalik melihat ke arah Arkan yang ada di sofa. Arkan tertidur di sofa dengan posisi duduk. Syahsa mendekat ke arah Arkan. Kasian juga dia, pasti nggak nyaman tidur kayak gini. Syahsa meneliti wajah Arkan. Wajahnya terlihat damai dan ketampanannya pun seakan bertambah. Syahsa memindahkan kepala Arkan ke lengan sofa dan menaikkan kaki Arkan ke atas sofa. Syahsa berjalan keluar dari ruangan itu menuju kamarnya. Ia membuka lemarinya untuk mengambil selimut. Syahsa kembali ke ruangan kerja Arkan, lalu menyelimuti Arkan. Syahsa sekali lagi memandang Arkan, lalu berlalu dari tempat itu untuk kembali ke kamarnya. Syahsa membaringkan tubuh lelahnya ke ranjang. Ia memejamkan matanya, tak butuh waktu lama. Syahsa telah memasuki alam mimpinya. Ting tong. Syahsa mengerjapkan matanya. Tidurnya terusik karena suara bel pintu. Syahsa bangkit dari tidurnya. Ia mengikat rambutnya asal, sehingga masih ada beberapa helai rambut yang tak terikat. Ting tong, ting tong. Suara bel terus berbunyi menandakan bahwa sang tamu yang tak sabaran. Syahsa mendengus kesal. Lagi pula siapa yang mau bertamu pagi buta seperti ini? Dan juga kemana para pelayan, kenapa tak ada yang membukakan pintu? Syahsa berjalan malas-malasan ke arah ruang tamu. Sebelum ia membuka pintu, ia menarik napas dalam lalu memasang senyum palsunya. Syahsa menaikkan alisnya saat melihat seorang wanita berambut hitam kecoklatan yang berdiri di hadapannya saat ini. Ia meneliti penampilan wanita itu dari bawah hingga atas. Ia memperhatikan wajah sang wanita asing itu. Cantik, itulah hal pertama yang terlintas di kepalanya saat meneliti wajah itu. Apa Arkan ada? Pertanyaan itu membuat Syahsa kembali ke dunia nyata. Ia terlalu fokus memperhatikan wajah cantik wanita itu. Anda siapa dan ada keperluan apa dengan Arkan? Tanya Syahsa balik dan mengabaikan pertanyaan wanita itu. Kau bertanya siapa aku? Apa Arkan tak memberitahumu siapa aku? Syahsa mengangkat sebelah alisnya saat mendengar ucapan wanita itu. Syahsa ingat bahwa Arkan tak pernah menyebut nama seorang wanita kemarin. Kau sudah datang? Cepat sekali. Suara itu berhasil membuat Syahsa terlonjak di tempatnya. Ia berbalik dan mendapatkan bahwa Arkan berdiri di sana dengan tampang datarnya. Aku merindukanmu, jadi aku datang lebih awal dari rencana. Wanita itu berjalan melewati Syahsa lalu memeluk Arkan. Arkan membalas pelukan itu. Syahsa melihat hal itu. Ia tak berkomentar apapun. Ia hanya melihat apa yang dilakukan pasangan itu. Pasangan?
Bisakah Syasa menganggapnya begitu sedangkan dia yang berstatus sebagai istri Arkan hanya dianggap orang asing? Part 14. Suara bel yang berbunyi terus-menerus mengusik tidur Arkan. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia bangkit dari tidurnya. Arkan merasakan badannya remuk. Astaga, bagaimana tak demikian jika ia semalaman tidur di sofa dengan posisi yang tak nyaman. Badannya yang panjang membuat tubuhnya menekuk saat berbaring di sofa yang tak seberapa panjangnya ini. Wait, berbaring. Arkan menegakkan tubuhnya. Bukankah semalam ia tidur dengan posisi duduk? Dia juga melihat selimut yang terjatuh di lantai. Selimut yang menutupi tubuhnya semalaman. Syasa, nama itu yang terlintas di kepalanya. Siapa lagi kalau bukan wanita itu? Bukankah semalam tak ada pelayan di rumah? Arkan melangkah keluar ruangan. Ia berjalan ke arah kamarnya. Apa Arkan ada? Arkan menghentikan langkahnya saat ia mendengar suara seorang wanita. Anda siapa dan ada keperluan apa dengan Arkan? Arkan melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Ia ingin lihat siapa yang bertamu jam segini. Kau bertanya siapa aku? Apa Arkan tak memberitahumu siapa aku? Aku melihat wajah wanita itu saat aku berdiri tak jauh dari Syasa. Kau sudah datang? Cepat sekali. Arkan mengatakan hal itu dengan wajah datarnya. Ia tak menyangka wanita itu datang lebih awal dari rencana. Wanita itu berjalan menghampiri dirinya. Aku merindukanmu, jadi aku datang lebih awal dari rencana. Wanita itu memeluk Arkan, begitu pula Arkan. Arkan melepaskan pelukannya. Seharusnya kau kabari aku kalau kau datang lebih awal. Aku merasa seakan kau tak senang dengan kedatanganku yang lebih awal ini. Sudah kukatakan kalau aku merindukanmu. Wanita itu memberengut kesal. Ia merasa Arkan tak senang dengan kedatangannya. Wanita itu beralih menatap Syasa yang masih berdiri di dekat pintu. Dan aku juga merindukan istrimu ini. Wanita itu berjalan menghampiri Syasa lalu memeluknya. Syasa terkejut mendapat pelukan dari wanita itu. Aneh. Syasa merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang kekasih dari seorang pria terlihat bahagia bisa menemui bahkan ia mengatakan merindukan dirinya? Hei, ada apa denganmu? Kau tak mau membalas pelukanku. Syasa memandang kikuk pada wanita di hadapannya ini. Ia tak tahu harus apa. Jangan katakan kau benar-benar tak tahu aku siapa. Syasa mengangguk. Oh my God. Jadi selama ini kau tak memberitahu tentang diriku padanya Arkan. Arkan menggeleng dengan santainya dan hal tersebut berhasil membuat wanita itu menatap Arkan tajam. Baiklah, biarkan aku perkenalkan diriku. Hai Syasa, aku Sarah, sepupu Arkan, dan aku akan tinggal di sini bersama kalian untuk sementara. Sarah tersenyum saat mengatakan hal itu. Syasa membulatkan matanya. Sepupu. Jadi wanita di hadapanku ini sepupu yang diceritakan oleh Arkan? Ya Tuhan. Syasa beralih menatap Arkan tajam. Ia benar-benar kesal sekarang. Arkan yang merasa ditatap oleh Syasa hanya mengedikkan bahu santai. Astaga, bagaimana dia bisa santai seperti itu? Syasa rasanya ingin meledak sekarang juga akibatnya emosinya. Menetralkan emosinya, Syasa berusaha tersenyum. Hai Sarah, aku tak tahu kau akan datang secepat ini. Karena baru saja kemarin Arkan memberitahuku kau akan datang, tapi ia tak memberitahu kapan kau akan datang. Syasa memasang senyumnya, tapi ia menatap Arkan tajam. Tak apa, aku juga yang datang tak sesuai rencana. Oh ya, bagaimana kabarmu? Sarah berjalan menghampiri Syasa, lalu memegang bahunya. Kabarku baik. Syasa gelagapan. Ia tak tahu harus apa. Baguslah, aku ingin istirahat. Di mana kamarku? Sarah tersenyum, lalu berbalik ke arah Arkan dengan pandangan bertanya.
Di lantai 2, pintu ketiga warnanya putih. Arkan menunjuk lantai atas. Aku lelah, Arkan. Aku tak mau membuang tenaga lagi untuk menaiki tangga. Jadi biarkan aku menempati kamar di lantai 1 ini. Oke? Sarah berlenggang pergi menuju salah satu kamar yang ada lantai 1 itu. Syahsa melebarkan matanya. Bukankah hanya ada 2 kamar di lantai 1 ini? Dan kedua kamar itu sudah ditempati oleh dirinya dan juga Arkan. Tunggu Sarah. Syahsa sedikit berlari menghampiri Sarah. Ya, Sarah berhenti dan berbalik menghadap Syahsa. Itu kamar-kamarnya. Sarah menaikkan sebelah alisnya bingung. Ia menunggu apa yang akan dikatakan Syahsa selanjutnya. Ada apa dengan kamarnya? Akhirnya Sarah mengutarakan kebingungannya sebab dari tadi Syahsa tak melanjutkan perkataannya. Syahsa menatap ke arah Arkan seraya meminta bantuan untuk menjelaskan. Ia tak mungkin mengatakan bahwa selama ini mereka pisah ranjang. Kamar itu sudah ada yang tempati, ucap Arkan. Bukankah ada 2 kamar? Sarah tak mengerti mengapa mereka seakan tak membiarkan dirinya beristirahat. Kedua kamar itu sudah ditempati. Aku dan Syahsa yang menempatinya. Arkan menjawab dengan santainya. Syahsa benar-benar tak habis pikir. Syahsa berusaha mencari alasan supaya Sarah tak curiga pada mereka, tapi ia malah membongkar semuanya. Jadi selama ini kalian tidur terpisah? Astaga, aku hanya sementara menempati salah satu kamar itu. Aku hanya ingin beristirahat sebentar, lalu akan ke kamar di lantai 2. Oke? Sarah melanjutkan langkahnya ke salah satu kamar. Syahsa menatap Arkan dengan tatapan tajamnya. Apa? Arkan menaikkan salah satu alisnya. Aku bersusah payah mencari alasan agar Sarah tak curiga, tapi kamu malah mengatakan yang sebenarnya. Ya Tuhan, lalu bagaimana sandiwara ini akan berlangsung kalau semuanya sudah diketahui? Syahsa melipat tangan di depan dada. Dia tahu tentang perjanjian kita. Untuk apa bersandiwara di hadapannya? Toh dia tahu semuanya. Arkan berjalan melewati Syahsa. Syahsa melongo. Sarah tahu semuanya. Cek, dasar pria menyebalkan. Syahsa menghentakkan kakinya seperti anak kecil. Lalu untuk apa dari tadi dia memikirkan berbagai alasan untuk menutupi kebohongan mereka? Syahsa berjalan menuju kamarnya. Ia butuh mandi. Kepalanya seakan panas karena emosinya. Membayangkan berendam di bathtub sangat menggiurkan untuk merilekskan pikirannya. Syahsa masuk kamarnya. Ia berjalan menuju lemarinya mengambil handuk. Kau sengaja ingin menggodaku? Gerakan tangan Syahsa terhenti untuk membuka bajunya ketika mendengar suara berat seorang pria. Syahsa kembali menurunkan tangannya dari baju. Ia berbalik ke arah ranjang. Apa yang kau lakukan di kamarku? Kau lupa? Kamarku ditempati Sarah. Arkan mendudukkan dirinya di ranjang lalu bersandar di kepala ranjang. Masih ada kamar lain. Kenapa harus kamarku? Arkan menatap Syahsa. Kamar ini yang terdekat. Lagi pula ini rumahku, terserah aku mau kemana. Syahsa memutar bola mata jengah. Ia sudah bosan mendengar kalimat itu. Ia tak mempedulikan Arkan. Ia membuka kembali lemari untuk mengambil pakaian ganti. Sebaiknya ia mandi sekarang. Arkan memperhatikan ke sekeliling kamar yang ditempati Syahsa saat ini. Wangi kamar itu khas wangi sang empunya kamar. Aroma stroberi yang begitu manis. Arkan melirik ke arah kamar mandi sejenak, lalu beralih menatap ke arah pintu masuk. Terlintas sesuatu di pikirannya sehingga ia tersenyum. Entah itu senyum apa. Syahsa mengeringkan rambutnya. Ia bercermin sebentar untuk melihat penampilannya sebelum keluar dari kamar mandi. Ia menyampirkan handuk di bahunya. Syahsa keluar kamar mandi.
Ia melihat ke arah ranjang dan si pria menyebalkan itu tak ada. Syahsa bernapas lega, setidaknya ia damai sekarang tanpa ada yang mengusik ketenangannya. Syahsa merebahkan dirinya di ranjang masih dengan handuk yang ada di bahunya. Ia butuh istirahat. Tunggu. Syahsa melirik jam di nakas. Syahsa menghembuskan napas lelah. Ia tak boleh bersantai dulu karena masih banyak pekerjaan yang harus ia lakukan di rumah ini. Ia juga belum memasak untuk sarapan. Syahsa bangkit dari tidurnya. Ia menggantung handuk dekat lemari, berjalan keluar kamar dan menuju ke dapur untuk memulai kegiatannya. Syahsa membuka kulkas melihat bahan apa saja yang ada untuk masakan hari ini. Sepertinya ia akan masak ayam kecap dan jamur hari ini. Syahsa mengambil beberapa potong ayam, jamur serta bahan lainnya. Syahsa memasak dengan tenang. Ia terlihat seperti seorang yang terlatih dalam memasak. Seperti makanan itu sangat enak. Syahsa terlonjak saat mendengar suara Sarah di belakangnya. Hanya makanan sederhana. Ucap Syahsa masih asyik melanjutkan kegiatan memasaknya. Walaupun sederhana tapi mampu membuatku bangun dari tidurku. Ada yang bisa kubantu? Sarah berdiri di samping Syahsa. Tidak perlu, aku bisa melakukannya. Sebaiknya kau tunggu saja di meja makan, ucap Syahsa. Ia tersenyum pada Sarah. Justru itu aku harus membantumu, sebab makanan itu akan aku makan nantinya. Katakan saja apalagi yang perlu dikerjakan biar aku yang melakukannya. Syahsa tersenyum saat mendengar perkataan Sarah. Tolong iris jamur itu, aku sudah mencucinya tadi. Syahsa menunjuk jamur yang ada di meja pantry. Oke. Oh iya, Arkan kemana? Aku tak melihat sejak aku keluar kamar. Sarah melihat ke arah ruang makan. Syahsa hanya mengangkat bahu. Ia memang tak tahu kemana Arkan. Lagi pula bukankah itu hal bagus ia bisa tenang jika tak si muka datar itu. Sarah mengiris beberapa jamur meletakkan hasil irisan di sebuah mangkuk. Mereka begitu asik pada kegiatan masing-masing hingga pekerjaan Sarah selesai. Syahsa mengambil jamur yang telah diiris. Ia menumis bumbu lalu memasukkan jamur ke dalamnya. Syahsa menyelesaikan kegiatan memasak beberapa menit kemudian. Sarah membantu Syahsa menyiapkan makanan di meja makan. Coba cek Arkan, ada di mana, panggil dia untuk sarapan. Biarkan aku yang menyiapkan makanan yang lain. Sarah berjalan ke arah dapur. Syahsa masih diam di dekat meja makan. Mana ia tahu di mana Arkan. Lagi pula kalau si muka datar itu lapar, ia akan datang sendiri ke sini. Kenapa masih diam di sini? Ayo panggil Arkan. Ucapan Sarah menyadarkan Syahsa. Syahsa berjalan ke kamarnya. Mungkin saja dia ada di kamar. Syahsa terus melangkahkan kakinya ke arah kamar. Ia membuka pintu kamar. Kosong. Syahsa berdecak. Ia tak tahu di mana Arkan. Sebuah tempat terlintas di pikirannya. Ia berjalan ke sana. Syahsa membuka pintu yang ada di hadapannya, dan orang ia cari malah duduk dengan tenangnya di sana, ditemani beberapa berkas. Sarapan sudah siap. Cepatlah ke meja makan. Syahsa masih berdiri di ambang pintu. Arkan mengangkat pandangannya ke arah Syahsa. Ia mengangkat beberapa berkas yang ada di tangannya seakan memberitahu Syahsa bahwa ia sibuk. Cek, terserah kau saja. Kalau kau kelaparan, jangan salahkan aku. Syahsa berjalan meninggalkan Arkan di ruang kerjanya. Arkan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Ia tersenyum. Lagi-lagi senyum yang tak dapat diartikan. Ia melepas kacamatanya lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju meja makan. Sarah yang telah duduk di kursi dekat meja makan menatap Syahsa yang hanya datang sendiri.
"Mana Arkan?" tanya Sarah begitu Syahsa telah duduk di salah satu kursi. "Ia sibuk, mungkin ia tak mau sarapan," Syahsa menjawab dengan nada ketus. Sarah mengangkat alisnya. Ia tak tahu apa yang terjadi pada istri sepupunya ini. Tak lama Arkan ikut bergabung bersama mereka. Sarah memandang Arkan lalu melirik ke arah Syahsa seakan bertanya apa yang terjadi. Arkan mengangkat bahunya. Sarah memandang Syahsa. "Selamat makan," Sarah tersenyum. Syahsa mengambil nasi dan lauk pauk. Ia makan masih dengan hati yang kesal. Ia melirik ke arah Arkan. Pria menyebalkan. Arkan makan dalam keadaan tenang, begitu pula dengan Sarah. Arkan melirik Syahsa. Ia tersenyum. Entah sudah berapa kali ia tersenyum seperti itu. Syahsa membawa piring kotor ke dapur dibantu dengan Sarah. Sedangkan Arkan entah ia pergi kemana. "Biar aku saja, sebaiknya kau istirahat. Oh ya, makan malam nanti biar aku yang masak." Sarah meletakkan piring-piring itu di wastafel. "Tak perlu, biar aku saja yang masak nanti. Lagi pula kamu tamu kami di rumah ini." Syahsa menyalakan keran air. "Hei, aku tak mau kau terlalu memanjakanku seperti ini. Anggap aku temanmu, oh saudaramu. Kalau kau bersikap seperti ini lagi, aku tak mau bicara padamu." Sarah berpura-pura marah. Syahsa tersenyum saat melihat Sarah merajuk seperti anak kecil. "Baiklah, lakukan apapun yang kau mau. Aku tak akan bersikap seperti ini lagi." Syahsa memegang bahu Sarah. Sarah menembangkan senyumnya. "Bagus." Sarah melanjutkan kegiatan mencuci piringnya. "Oh ya, aku harus ke supermarket. Persediaan bahan makanan di kulkas tinggal sedikit. Temani aku ya." Syahsa berbalik menghadap Sarah. "Sepertinya tak bisa. Aku masih sedikit lelah untuk bepergian keluar rumah. Aku di rumah saja menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah." Syahsa menghela napas mendengar ucapan Sarah. "Tak apa, aku bisa pergi sendiri," ucap Syahsa. "Arkan masih bisa menemanimu. Ajak dia saja." Sarah menatap Syahsa. Syahsa memikirkan saran itu, tapi ia masih kesal pada si muka datar. Sepertinya pergi sendiri lebih baik. "Tak perlu, aku bisa sendiri." Syahsa mengelap tangannya, lalu berjalan menuju kamarnya. Syahsa mengambil tasnya. Ia melangkah keluar rumah. Ia menghentikan taksi yang lewat. Syahsa keluar supermarket. Ia sedikit kerepotan membawa belanjaannya. Syahsa melihat ke sekeliling. Tak ada taksi yang lewat. Syahsa berjalan sepanjang jalan. Tiba-tiba ada mengambil sebagian belanjaannya. Apa-apaan nih?" Syahsa berbalik ingin melihat siapa orang yang berani merampas belanjaannya. "Kalau mau belanja bilang aja, biar aku yang antar kamu," ucap pria itu berlalu menuju mobilnya. "Emangnya siapa juga yang mau diantar sama muka datar kayak kamu?" gumam Syahsa mengikuti langkah si muka datar menuju mobil. Arkan menyimpan belanjaan Syahsa ke bagasi. Ia masuk ke dalam mobil menunggu Syahsa untuk ikut masuk ke dalam mobil. Syahsa masih berdiam di tempatnya. "Mau masuk nggak? Aku sibuk mau ke kantor." Arkan menurunkan kaca mobilnya. "Kalau sibuk ngapain kamu kesini, langsung aja ke kantor." Syahsa melipat kedua tangan di depan dada. "Cak, tinggal masuk aja, apa susahnya sih?" Arkan turun dari mobil. Arkan menarik tangan Syahsa. Ia membuka pintu mobil di sebelah kemudi. Ia mendudukkan Syahsa lalu menutup pintu. Arkan duduk di kursi kemudi lalu menjalankan mobilnya. Syahsa menatap Arkan. Selain muka datar, ternyata dia juga pemaksa. Syahsa melipat kedua tangannya di depan dada dan mengalihkan pandangannya ke arah jendela memandang jalanan di luar sana, seakan itu lebih menarik dari pria di sampingnya.
Part 15. Dengan dahi berkerut, Syasa mengamati mobil yang ada di halaman rumah. Siapa? Tamu? Arkan menurunkan semua belanjaan Syasa. Arkan memandang Syasa bingung. Aneh, Arkan kembali melanjutkan untuk menurunkan barang belanjaan dan melangkah ke arah rumah. Arkan kembali berbalik untuk melihat Syasa yang masih diam di tempat. Nggak mau masuk. Syasa menoleh ke arah Arkan. Kayaknya ada tamu deh. Syasa menunjuk ke arah halaman di mana terparkir mobil mewah berwarna hitam. Arkan melihat ke arah yang ditunjuk Syasa. Sejenak Arkan langsung tegang. Ia membulatkan matanya seakan-akan melihat hantu. "Mama," ucap Arkan menelan ludah kasar. "Hah? Mama? Mama siapa?" Syasa menggaruk kepala tanda tak paham. "Mama aku." Arkan masih menatap mobil itu horor. "Apa?" Syasa ikut memandang mobil dengan horor. "Mertuanya? Mertuanya datang?" Syasa menelan ludah kasar. "Yuk masuk." Arkan sudah kembali memasang wajah datar dan tenang. "Masuk? Masuk kemana?" Seketika pikiran Syasa blank karena masih syok. "Ya masuk ke rumah. Kita temuin mama aku." Arkan menoleh ke arah Syasa. "Kamu gila? Emangnya mama kamu tahu kalau aku yang jadi istri kamu? Kalau mama kamu nggak suka sama aku gimana? Aku nggak usah ikut masuk ya?" Syasa memandang Arkan penuh harap. Ia menampilkan wajah memelasnya. Seperti biasa, Arkan tak terpengaruh sama sekali. Ia menatap Syasa datar. "Kalau kamu nggak masuk, malah aku yang bingung harus jawab apa ke mama. Kalau dia nanya di mana istri aku. Mama aku orangnya ramah kok. Kita udah punya kesepakatan kan?" Arkan menatap Syasa. Syasa hanya mengangguk pasrah. Kalau sudah sebut-sebut kesepakatan, apa boleh buat? Syasa menghela napas lalu berjalan menghampiri Arkan. "Sampai kapan mama kamu mau tinggal di sini?" tanya Syasa saat ia sudah di hadapan Arkan. "Nggak tahu. Mama nggak ada bilang apa-apa sama aku." Syasa dan Arkan berjalan beriringan menuju rumah. Arkan memindahkan kantong belanjaan ke tangan kanan. Ia menggenggam tangan Syasa menggunakan tangan kiri. Syasa terkejut di tempatnya. Ia melirik ke arah tangan kanannya yang digenggam Arkan, lalu mengangkat pandangannya ke arah Arkan. Entah kenapa hatinya berdesir. Syasa menolak rasa itu. Ia menggangap, mungkin karena angin yang sejuk itu sebabnya hatinya berdesir. Syasa kembali mengarahkan pandangan ke depan. Saat memasuki ruang tamu, Arkan dan Syasa mendengar suara tawa beberapa orang. "Mama kamu cuma satu kan?" Syasa menatap Arkan penuh tanya. "Iyalah, nggak mungkin kan aku lahir dari beberapa rahim wanita." Syasa hanya mengangguk saat mendengar jawaban Arkan. "Mah." Seorang wanita paruh, baya berparas cantik dan anggun berbalik sesaat setelah Arkan mengucapkan panggilannya. "Ah, ternyata kau sudah datang." Wanita paruh baya itu menghampiri kami, lebih tepatnya ke arah Arkan. Arkan mencium tangan sang ibu. Ibu Arkan beralih memandang ke arah Syasa. Ia tersenyum lembut. Syasa bisa merasakan kehangatan saat melihat senyum itu. Aura keibuan dari ibu Arkan menguar di mata Syasa. "Maaf mama tidak sempat datang saat pernikahan kalian. Menantuku sangat cantik." Ibu Arkan memeluk Syasa lembut. Syasa terkejut diperlakukan seperti itu hingga tak terasa melepaskan genggaman Arkan. Entah kapan terakhir kali ia dipeluk seperti dia sudah lupa bagaimana rasanya dipeluk oleh seorang ibu. Ia merindukan pelukan seperti ini. Syasa berusaha menahan air mata yang ingin keluar. "Mama, lirih Syasa.
Senyum terbit di bibir Ibu Arkan saat mendengar panggilan itu. Kalian belanja apa saja sampai selama ini? Mama sudah menunggu kedatangan kalian sejak tadi. Ibu Arkan melepaskan pelukannya, lalu beralih memandang Arkan dan kantong belanja yang dipegangnya. Hanya keperluan di dapur saja, Ma. Aku pamit ke dapur dulu untuk menyimpan belanjaan. Arkan berlalu dari ruang tamu ke dapur. Sepeninggalan Arkan, Syasa masih diam di tempatnya. Ia tersadar dari lamunannya saat seseorang memegang pundaknya lembut. "Ayo nak, duduk bersama Mama." Syasa mengikuti langkah sang mertua. Syasa mengamati beberapa orang yang duduk di sofa. Ia mengernyit bingung. Tak ada seorang pun yang ia kenal selain Sarah di sana. Sarah tersenyum ramah ke arahnya. Syasa duduk di sebelah sang mertua. "Ini Syasa menantuku." Syasa sedikit terkejut saat sang mertua menyebut namanya. Syasa mengarahkan pandangan pada beberapa wanita di hadapannya. Saat ia menangkap senyum penuh arti Sarah, ia paham dari mana sang mertua mengenal dirinya. Syasa tersenyum sopan pada beberapa wanita di hadapannya. "Cantik, menantumu sangat cantik, Bet," ucap salah satu wanita yang ada di sana. Beatrice Pradipta, Ibu Arkan, hanya tersenyum sebagai tanggapan atas ucapan temannya itu. Arkan memang pintar memilih istri. Lihat saja, pasti nanti anak-anak mereka tampan atau cantik. Para wanita di sana tertawa mendengar ucapan salah satu dari mereka. "Kamu sudah isi belum, Nak?" Syasa mengerjap kaget saat salah seorang wanita itu mengajukan pertanyaan padanya. Isi apa ya Tante? Kalau makan sih belum Tante." Syasa menyelipkan rambutnya tanda gugup. "Kalau isi nasi pastinya belum, karena tadi ia hanya sempat sarapan saja, dan sekarang sudah menjelang makan siang." Beatrice terkekeh pelan saat mendengar ucapan sang menantu. Ia menepuk pelan tangan Syasa. "Maksudnya kamu sudah hamil, sayang?" Beatrice menatap Syasa lembut. "Hah? Bagaimana mau hamil? Pegangan tangan saja baru sekali. Bahkan mereka pisah ranjang. Bagaimana dia bisa hamil?" Syasa berdehem pelan sebelum menjawab pertanyaan yang ditujukan untuknya. "Belum Tante." Syasa tersenyum canggung saat mengatakan hal itu. "Kalau begitu usaha lebih keras saja supaya cepat punya anak." Syasa melotot saat mendengar penuturan itu. "Sudah jangan menggoda menantuku lagi. Lagi pula mereka masih pengantin baru, biar mereka menikmati waktu berdua dulu." Beatrice tersenyum lembut kepada sang menantu. Mungkin Arkan saja yang tidak tokcer bibi, makanya sampai sekarang Syasa belum hamil juga. Sarah tersenyum jahil ke arah Syasa. Syasa mengangkat pandangan ke arah Sarah. Syasa tahu bahwa itu bukan candaan TPI sindiran. Siapa yang tidak tokcer? Syasa berbalik ke arah sumber suara. Arkan berjalan menuju kursinya. Arkan duduk tepat di samping Syasa, tapi tatapannya terarah kepada Sarah. "Kamu, buktinya Syasa belum hamil juga." Sarah menjawab pertanyaan Arkan. "Mungkin belum waktunya saja kami dikasih keturunan. Selama ini kita selalu berusaha, iya kan sayang?" Arkan memeluk pinggang Syasa. Syasa berjengit saat ia rasakan tangan Arkan memeluk pinggangnya. Ia menatap Arkan penuh tanya. "Iya." Syasa menjawab gugup. Kemudian mereka melanjutkan obrolan mereka. Syasa pamit terlebih dahulu ke kamar. Ia hanya ingin istirahat saat ini. Terdengar suara pintu terbuka. Hal itu menarik perhatian Syasa yang sedang berbaring di tempat tidur. Ia menoleh ke pintu. Di sana Sarah berjalan masuk ke dalam kamar setelah menutup pintu kembali. "Capek? Ini baru sekali loh kalian bersandiwara." Sarah terkekeh pelan. "Maksudnya?"
Syasa bangkit dari tidurnya. Ia duduk di atas kasur, menghadap Sarah di sisi sebelah kanan kasur. "Bibi mungkin akan lama tinggal di sini. Well, kalian harus terus bersandiwara." Sarah memeluk bantal guling lalu menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. "Sebenarnya aku nggak ingin bohongin Mama, tapi nggak tega juga lihat dia kecewa atau sedih." Syasa juga ikut menyandarkan punggungnya dan mengarahkan pandangan ke depan. "Tenang aja, aku bantu kamu kok. Aku selalu di pihak kamu. Kalau Arkan nyakitin kamu, aku akan maju di depan buat hajar dia." Sarah tersenyum ke arah Syasa. Setelah itu mereka terlibat obrolan seputar sandiwara pernikahan. Tok, tok, tok. "Makan dulu yuk Syasa, Sarah," ucap Ibu Arkan setelah pintu terbuka. Ia Syasa beranjak dari tempat tidur. Sarah dan Syasa mengikuti langkah Beatrice ke arah ruang makan. Di sana Arkan telah duduk sambil memainkan ponselnya. "Taruh dulu ponselnya, Arkan." Arkan mendongak saat mendengar nada lembut sang ibu. Arkan meletakkan ponselnya di atas meja. Syasa duduk di sebelah Arkan. Ia melirik Arkan sebentar, lalu beralih pada sang mertua. "Mama mau bicara sama kamu Syasa setelah makan nanti." Beatrice menatap sang menantu. Syasa menelan ludah kasar. Sementara di tempatnya Sarah tersenyum geli ke arah Arkan. Arkan menatap sang ibu mencoba membaca ekspresi sang ibu, tapi hanya senyum lembut yang ia temukan. Syasa meremas tangannya gugup. Apa yang akan dia hadapi beberapa menit ke depan adalah penentu nasibnya. Part 16. Syasa menggerakkan kakinya gelisah. Sekarang ia duduk di kamar sang mertua. Dari tadi tak ada dari mereka berdua yang ingin berbicara. Hal itulah yang membuat Syasa gelisah di tempatnya duduk. "Nak, bisa duduk di sebelah Mama sini." Beatrice menepuk sisi tempat tidur yang kosong di sebelahnya. Syasa bangkit dari sofa di ruangan itu. Ia duduk di sebelah sang mertua dengan gugup. Syasa menggigit bibir bawahnya. Beatrice menggenggam tangan sang menantu dengan lembut. "Mama sudah dengar semua ceritanya. Mama harap kamu bisa selalu mendampingi Arkan selama dia hidup. Arkan sudah memilih kamu sebagai pendamping hidupnya, dan Mama tahu kamulah yang terbaik untuk Arkan." Beatrice membelai pelan rambut sang menantu. Syasa hanya bisa mengangguk dan menunduk. Ia tak tahu harus berbuat seperti apa. Ia ingin mengatakan yang sejujurnya, tapi ia takut mengecewakan sang mertua. "Kamu jangan takut atau segan sama Mama. Bagi Mama kamu itu seorang putri bukan menantu. Mama tidak masalah kalau kamu yang menjadi istri Arkan. Mama tidak akan permasalahkan tentang pernikahan ini. Mungkin Carla bukanlah jodoh Arkan." Beatrice menarik tangan sang menantu lalu menggenggamnya lebih erat. "Jaga dia untuk Mama, Nak. Dampingilah dia, Nak. Mama harap kamu selalu mendukung dan menghiburnya, Nak." Beatrice menatap Syasa lembut. Syasa memandang mata lembut itu. Ia mengangguk dan balik menggenggam tangan sang mertua. Di sana, ia bisa menemukan sosok ibu yang penuh kasih sayang. Tak terasa sebulir air mata mengalir dari mata indah Syasa. "Ayo, tidurlah Nak. Mungkin Arkan sudah menunggumu di kamar." Beatrice tersenyum lembut. Syasa bangkit lalu berjalan keluar kamar. Setelah menutup pintu, Syasa berjalan lemah menuju kamarnya. Ia mengusap air matanya. Dia rindu, bahkan sangat rindu. Rindu akan kasih sayang seorang ibu. "Hei!" Syasa terkejut saat seseorang menepuk pundaknya. "Ada apa? Bibi tidak mengucapkan hal yang aneh-aneh kan? Dia tidak memarahimu kan?"
Syahsa hanya bisa menggeleng saat pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan untuknya. Ia memandang orang di hadapannya. "Lalu kau menangis karena apa?" Sarah menaikkan salah satu alis bingung. "Aku hanya teringat sesuatu. Aku ke kamar dulu ingin istirahat." Syahsa berjalan menuju kamarnya. Syahsa menutup pintu kamar. Ia membaringkan badannya di kasur. Sepertinya ia harus mandi untuk menyegarkan pikirannya. Syahsa mengernyit bingung. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar, lalu kembali melihat ke lemari di hadapannya. Kemana semua baju-bajunya? Bahkan make up-nya pun tidak ada. Apa dia salah masuk kamar? Tidak mungkin ia salah masuk kamar karena hanya kamarnya lah yang memiliki warna pink. Syahsa berjalan keluar kamar. Ia menuju kamar kedua yang ada di lantai 1. Ia mengetuk pelan. "Apa?" Syahsa menatap Arkan yang berdiri di depannya. "Kemana barang-barang dan bajuku?" Arkan mengernyitkan dahi tampak berpikir. "Oh, barang-barang itu milikmu?" Arkan membuka pintu lebih lebar dan menunjuk ke dalam kamarnya. Syahsa mengikuti arah tangan Arkan. Ia mengerjapkan matanya. "Kenapa bisa barangku ada di kamarmu? Kau yang memindahkannya." Syahsa berjalan masuk ke dalam kamar diikuti Arkan di belakangnya. "Barang-barang itu sudah ada saat aku masuk kamar. Dan bukan aku yang memindahkannya." Arkan duduk santai di tepi tempat tidur. Syahsa mengamati koper yang berisi barang-barangnya. Ia menatap Arkan tajam. "Apa? Sudah kukatakan bukan aku yang memindahkannya." Syahsa mendesah mendengar ucapan Arkan. "Jika bukan kamu, lalu siapa? Tidak mungkin barangku pindah dengan sendirinya." Arkan hanya mengedikkan bahu tanda tak tahu. "Aku." Syahsa dan Arkan serentak menoleh ke arah pintu. Di sana Sarah berjalan menuju mereka. "Untuk sementara waktu kalian tidur sekamar." Syahsa dan Arkan saling menatap saat mendengar ucapan Sarah. "Ehem, untuk apa kami tidur sekamar?" Arkan berdehem pelan. "Bibi akan curiga jika kalian tidur terpisah. Jika ingin sandiwara ini berhasil, maka kalian harus selalu bersama setiap saat, bahkan saat tidur sekalipun." Sarah menatap tajam pada mereka berdua. "Aku dan dia satu tempat tidur?" Syahsa menunjuk ke arah Arkan seraya memastikan. Sarah mengangguk mendengar pertanyaan Syahsa. "Apa tidak ada solusi lain? Misalnya kita tetap satu kamar tapi berbeda tempat tidur?" Sarah menggeleng mendengar saran Syahsa. Syahsa menelan ludah kasar. Dia dan Arkan akan saru ranjang, dan itu selama sang mertua tinggal di rumah ini yang bahkan dia tak tahu kapan sang mertua akan kembali ke New York. "Jadi aturlah baju-bajumu ke dalam lemari." Sarah berlalu pergi setelah mengatakan hal itu. Sepeninggal Sarah, Arkan dan Syahsa masih betah berdiam diri di tempat masing-masing. Aku mau mandi, bisa keluar dulu sebentar?" Syahsa memecahkan keheningan yang melingkupi mereka. "Keluar? Aku?" Arkan menunjuk dirinya sendiri. Syahsa mengangguk. Ia membuka koper untuk mengambil satu pasang baju dan handuk. "Ini kamarku. Kenapa aku harus keluar?" Arkan merebahkan badannya ke kasur. Syahsa berdecak kesal. Ia berjalan ke arah kamar mandi. Arkan mengembuskan napas lega. Ia bisa mendengar suara air dari kamar mandi. Andai membunuh orang tak berdosa, mungkin ia akan membunuh sepupu sialannya itu. Pernikahan ini adalah rencana, tapi kenapa sepupunya itu yang mengendalikan pernikahannya? Dasar gila. Ia menutup matanya untuk mengurangi emosinya. Ketika kamar mandi terbuka, ia bisa mencium wangi sampo Syahsa. Shit, dia itu pria normal.
Berdua di dalam kamar bersama seorang wanita itu adalah ujian terberat baginya. Syahsa menyajikan beberapa hidangan di atas meja. Dia memasak segala macam makanan yang ia mampu. Karena ini pertama kalinya ia makan malam bersama sang mertua. Arkan memperhatikan Syahsa yang sedang menata makanan di meja. Entah kenapa malam ini Syahsa terlihat berbeda di matanya. "Hentikan tatapanmu." Arkan mengerjap saat Sarah berbisik di sebelahnya. "Apa? Aku tak menatap dia." Arkan mengambil ponselnya dan memainkannya. "Dia siapa?" "Syahsa? Aku tak mengatakan bahwa kau harus berhenti menatap Syahsa. Bahkan aku tak berpikir bahwa kau sedang menatapnya." Arkan menghentikan perhatiannya pada ponsel lalu menoleh ke arah Sarah yang sedang menahan tawanya. Sial, dia dikerjai sepupunya ini. Seakan dia mengaku bahwa dia sedang menatap Syahsa. Sepupu sialan. Syahsa duduk di hadapan Arkan setelah ia selesai menyiapkan makan malam. Sepertinya makanan ini sangat enak. Mama tidak sabar untuk mencicipinya. Syahsa tersenyum di tempatnya saat mendengar ucapan sang mertua. "Memang enak, Bibi. Aku sudah merasakannya kemarin. Masakan Syahsa sangat enak, iya kan, Arkan?" Sarah menatap Arkan yang akan mengambil lauk. "Iya." Sarah mendengus kesal mendengar jawaban Arkan yang singkat. Mereka makan dalam hening. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Arkan menatap Syahsa di depannya. Syahsa yang merasa dirinya diperhatikan mengangkat pandangan dan langsung bertemu pandang dengan Arkan. Syahsa mengangkat sebelah alisnya seakan bertanya kenapa lewat tatapannya. Arkan hanya menggeleng menjawab pertanyaan itu. Sedangkan di tempatnya Sarah memperhatikan keduanya. Ia bergantian memperhatikan gerak-gerik Arkan dan Syahsa. Sarah kembali melanjutkan makannya. Dia tak peduli pada pasangan itu. Syahsa menatap piring yang telah dicuci ke tempatnya. Makan malam telah usai 1 jam yang lalu, kini tinggal dirinya dan Sarah di dapur. Arkan dan Beatrice pamit terlebih dahulu untuk beristirahat di kamar masing-masing. "Tidurlah duluan," Syahsa menoleh ke arah Sarah di sampingnya saat mendengar ucapan sepupu Arkan itu. "Tanggung, ini hanya sedikit lagi." Syahsa mengucapkan itu dengan senyum. "Karena ini tinggal sedikit lagi, maka biar aku yang menyelesaikannya. Tidurlah, mungkin Arkan sudah menunggumu di kamar." Sarah mengedipkan sebelah matanya pada Syahsa. Syahsa mendesah pasrah. Dia bahkan sempat melupakan hal itu tadi. Dan Sarah dengan santainya malah mengingatkan dirinya. Syahsa menatap Sarah memohon, tapi sepertinya Sarah tak peduli. Akhirnya Syahsa berjalan menuju kamar Arkan yang sebentar lagi menjadi kamar mereka berdua. Saat memasuki kamar, Syahsa tak menemukan siapapun di dalam sana. Sepertinya Arkan tak ada di kamarnya. Syahsa buru-buru membaringkan badannya di kasur. Semoga saja saat Arkan masuk dirinya sudah tertidur sehingga mereka tak perlu berinteraksi. Setelah Syahsa masuk ke alam mimpinya, Arkan memasuki kamarnya dan mendapati Syahsa yang sudah terlelap. Tadi dia pergi ke ruang kerjanya sebentar. Dia mengganti bajunya dengan baju yang lebih nyaman dipakai untuk tidur. Ia membaringkan tubuhnya di sisi kanan kasur karena sisi kiri ditempati sang istri. Arkan tak bisa memejamkan matanya. Entah kenapa matanya seakan tak mau menutup. Ia merubah posisi tidurnya menghadap ke kiri dan pandangannya bertemu dengan punggung Syahsa. Bahu Syahsa bergerak naik turun, teratur tanda tidurnya lelap. Perempuan itu bisa tidur dengan lelap, sedangkan dirinya tak bisa tidur. Arkan mengacak rambut frustasi. Syahsa merubah posisi tidurnya. Sekarang mereka berhadapan. Yang membedakan hanya Syahsa yang masih tertidur dan Arkan yang tak bisa tidur. Arkan mengamati wajah damai Syahsa.
Dengan posisi mereka yang seperti saat ini, Arkan bisa melihat jelas wajah Syahsa. Bahkan Arkan bisa mendengar napas teratur Syahsa. Saat jam menunjukkan jam 1 subuh, barulah Arkan bisa tidur dengan lelap. Syahsa menggeliat dalam tidurnya. Ia melihat jam di nakas. Ternyata sudah jam 6 pagi. Syahsa ingin bangkit, namun seperti ada sesuatu yang melingkar di perutnya. Syahsa mengalihkan tatapannya ke arah perutnya. Sebuah tangan melingkar di sana. Syahsa langsung melebarkan matanya. Dia juga bisa merasakan napas berembus di dekat lehernya. Tanpa berbalik pun Syahsa tahu itu siapa. Syahsa langsung bangkit tanpa peduli kalau ia mengganggu tidur orang itu. Sedangkan Arkan merasa tidurnya terusik pun perlahan membuka matanya. Saat membuka matanya, ia melihat Syahsa yang berdiri membelakangi tempat tidur. Arkan masih belum sadar sepenuhnya. Ia mengernyitkan dahinya bertanya, mengapa Syahsa bisa ada di kamarnya. Tapi ketika kesadarannya kembali, ia langsung terduduk di tempat tidur. Di tempatnya Syahsa masih berusaha mengontrol keterkejutannya. Bagaimana bisa Arkan memeluknya saat tidur? Ia menggelengkan kepalanya ketika pikiran-pikiran aneh hinggap dalam otaknya. Syahsa berbalik lalu berjalan ke kamar mandi. Ia tahu saat nanti ia keluar kamar mandi dan bertemu Arkan, keadaan di antara mereka akan ada kecanggungan.